Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Happles, gimana nih kabar kalian kali ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya dimanapun kalian berada dan tetap semangat. Kali ini saya yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir pembelajaran pada kursus kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang konsumen yang memperhatikan kualitas suatu makanan dan nutrisi dari makanan tersebut. Nah, dari teman-teman Happles di sini nih, udah pada tahu belum gimana cara kita mengetahui kualitas makanan yang baik itu seperti apa sih? Kalau pada belum, ayo kita simak bareng-bareng di pembelajaran kali ini. Kualitas makanan tidak terbatas pada satu aspek saja teman-teman. Hal ini mencakup pada aspek sosiologis ataupun aspek ekologis. Dan dari setiap orang harus memperhatikan kualitas makanan yang akan ia beli. Karena jika kita tidak memperhatikannya, hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan kita dan jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memperhatikan kualitas makanan ya teman-teman. Nah, pada bagian ini tuntunan yang ditekankan pada kualitas suatu makanan telah berubah seiring berjalannya waktu. Semakin banyak permintaan konsumen terkait produk yang sudah jadi maupun produk yang setengah jadi. Nah, dalam hal tersebut kita harus semakin memperhatikan bagaimana kualitas makanan pada produk-produk yang sedang meningkat saat ini, terlebih lagi produk setengah jadi. Karena produk setengah jadi adalah produk yang belum sempurna matangnya dan hanya diproses setengah saja dan kita harus masih memproses lagi untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya ada pendapat kualitas makanan dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Murphy et al., kualitas makanan didefinisikan sebagai sebuah konsep kualitas yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mempertahankan kualitas produk dan bagaimana pelanggan melihat produk yang disajikan. Yang kedua dari Kotler tahun 2003 yang mendefinisikan kualitas makanan sebagai kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai atau melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Kualitas makanan dalam hal ini diambil dari istilah food quality yang mencakup makanan dan minuman. Yang selanjutnya ada beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas makanan. Di antaranya ada nilai kesesuaian. Nilai kesesuaian berarti kesesuaian dengan konsumen. Yang kedua ada nilai kenikmatan. Dan nilai ini sangat penting dari sudut pandang konsumen karena hal ini meliputi dengan penampilan, bau, rasa maupun konsistensi dari makanan tersebut. Selanjutnya ada nilai psikologis. Lalu nilai kesehatan. Nilai kesehatan ini meliputi beberapa komponen, diantaranya bahan yang terkandung dalam makanan, lalu bahan penting yang vital, lalu energi yang terkandung dalam makanan, zat asing dan polutan. Selanjutnya ada nilai sosial budaya, lalu nilai ekologis, nilai ekonomi, dan nilai politik. Setelah mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas suatu makanan, jadi ada berapa nih teman-teman aspek tersebut? Bisa dijawab ya. Nah, benar banget buat teman-teman yang jawab 8. Ada 8 aspek yang mempengaruhi suatu makanan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi lagi bagaimana kualitas suatu makanan tersebut. Mulai dari metode pembuatannya, bagaimana penyimpanannya, dan proses selanjutnya dari produk tersebut. Hal tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas makanan. Selanjutnya menilai kualitas makanan. Bagaimana cara mengetahui apakah makanan memenuhi harapan kita? Yang pertama kita bisa lihat dari cara produksi pangan. Dalam menilai kualitas makanan, salah satu kriteria yang diperlukan yaitu menilai bagaimana cara produksi pangan yang diolah. Yang pertama adalah makanan yang diproduksi secara konvensional. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara utuh dan tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, meskipun bisa diproduksi secara massal melalui pabrik, tetapi tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang besar. Bioteknologi konvensional juga dilakukan tanpa adanya fertilisasi, tetapi menggunakan teknik fermentasi. Yang kedua yaitu makanan hasil rekayasa genetika. Makanan hasil rekayasa genetika adalah
produk rekayasa genetik yang menggunakan organisme hidup, bagian-bagiannya dan atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern. Makanan hasil rekayasa genetika merupakan sebuah inovasi dalam bidang pertanian yang keamanan dan manfaatnya belum diakui secara konsensus atau universal. Teknik rekayasa genetika pada pangan pertama kali dikembangkan untuk menjawab berbagai permasalahan seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim. Salah satu jenis makanan yang merupakan hasil rekayasa genetika yaitu kedelai, jagung, dan tebu. Yang ketiga adalah makanan yang diproduksi secara biologis tidak jauh berbeda dengan hasil produksi konvensional. Pengolahan makanannya yaitu dengan cara fermentasi. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah makanan memenuhi harapan kita adalah dengan melihat derajat dan metode pemrosesan. Contohnya seperti pada pembuatan susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi adalah susu mentah yang dipanaskan dengan suhu dan waktu yang telah ditentukan. Susu mentah tersebut baik dari sapi, kambing, domba maupun hasil dari hewan yang susunya dapat kita konsumsi. Susu yang dipanaskan berfungsi untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme sejenis patogen seperti Campylobacter, E. coli, Salmonella maupun bakteri lainnya. Yang selanjutnya, untuk mengetahui apakah makanan memenuhi harapan kita adalah dengan melihat pelabelan pada kemasan. Produk olahan pangan yang telah dikemas harus menunjukkan keterangan tertentu pada kemasan atau pada label yang dilampirkan. Keterangan tersebut dapat berupa informasi kepada konsumen mengenai kandungan gizi, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pangan, serta yang paling utama adalah adanya keterangan mengenai keamanan atau kehalalan dari produk tersebut dan tanggal kadaluarsa dari produk pangan yang dikonsumsi. Informasi ini harus mudah ditemukan, mudah dibaca, dan mudah dipahami serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para konsumen. Teman-teman, kita sudah berada di akhir pertemuan kali ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kita harus menjadi konsumen yang memperhatikan kualitas makanan sebelum kita membelinya, baik dari bagaimana cara proses pembuatannya, bahan-bahannya, hingga proses pelabelan dari produk tersebut, teman-teman. Dan di label produk tersebut kita harus memperhatikan tanggal produksinya, bahan-bahannya, dan kapan kadaluarsa dari produk tersebut. Nah, sekian dari saya. Bila ada materi yang kurang, dapat kalian baca lagi di e-modul yang sudah kami buat, terdapat di halaman LMS topik makanan dan nutrisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kursus selanjutnya, Happles. Dadah!